Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah serta berusaha menjalankan apa saja yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah serta berusaha menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita berusaha menjalankan perintah serta menjauhi segala larangannya, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka kita ini diperintah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sering diingatkan oleh khatib ataupun dai menyebutkan bahwa kita diciptakan di muka bumi tidak lain adalah dalam rangka untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hakikatnya kita hidup di muka bumi ini tidak lain adalah dalam rangka untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Akan tetapi semudah itukah kita ini dapat mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh? Karena memang hakikatnya kalau kita perhatikan hidup di dunia ini adalah penuh rintangan dan cobaan. Kita hidup di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita diberi kemampuan untuk berbuat baik, tetapi juga manusia itu diberi kemampuan untuk berbuat yang tidak baik. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu atau memerintahkan kepada jiwa itu bahwa jiwa itu mampu berbuat jahat sekaligus juga mampu berbuat baik.
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. Sungguh beruntung orang yang berusaha mensucikan jiwanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itulah ketika manusia itu memiliki kemampuan untuk berbuat jahat dan kemampuan berbuat baik, maka disinilah kemudian Allah menurunkan yang namanya agama atau ad-din. Yang ad-din itu berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah atau dawuh-dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan Al-Quran inilah kemudian manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dianjurkan dan diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran, agar di dalam menjalani kehidupan di dunia ini ia akan dapat mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi kemudian semudah itukah kita ini menjalani kehidupan? Karena hakikatnya memang hidup ini begitu sulitnya menghadapi rintangan dan cobaan. Pada suatu ketika kita ini ingin senantiasa berbuat baik, tetapi suatu saat manusia itu lupa bahwa dirinya itu sebenarnya diperintah untuk berbakti kepada Allah. Di saat kita berada dalam masjid, insya Allah kita ini ingat bahwa kelak setelah kita mati ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban terhadap segala perbuatan yang kita lakukan. Tetapi pada saat yang lain, di saat kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, bisa saja kita kemudian lupa hal itu. Yang kemudian yang seharusnya kebaikan yang dilakukan, kemudian orang itu dapat saja berbuat kesalahan-kesalahan. Dan inilah memang manusia. Oleh sebab itulah maka sebenarnya yang penting bagi kita ini adalah hendaknya kita ini senantiasa bertafakur kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hidup di muka bumi ini tidak lain adalah untuk berbakti. Kalau kita kemudian lupa, bisa saja kemudian karena kelupaan itu kita melakukan kejahatan yang sebenarnya dilarang oleh agama. Maka disinilah kemudian Allah mengingatkan, wadhkurullaha katsira. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebutkan bahwa sebenarnya al-imanu yazid wa yanqusu. Iman seseorang itu bisa saja bertambah dan bisa saja berkurang. Maka di saat orang itu imannya bertambah, ia akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi ketika imannya itu berkurang, bisa saja kemudian malas menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Maka di sini sebenarnya imanlah yang penentu bagi kita. Apakah kita ini akan menjadi orang baik atau orang yang buruk? Orang yang berusaha senantiasa menjalankan perintah Allah, bukan. Maka semuanya itu hakikatnya adalah terletak pada iman kita. Oleh sebab itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hendaknya kita ini senantiasa meningkatkan kualitas iman. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tidak lain tujuan Allah menciptakan manusia itu hanya untuk berbakti. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang belum memahami hakikat berbakti kepada Allah. Hakikat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya kemudian menjalankan sholat, tidak hanya menjalankan puasa, tidak hanya menjalankan haji, tetapi seluruh aktivitas kehidupan manusia itu yang kemudian dilandasi menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ketundukan kita kepada Allah, merupakan pengabdian kita kepada Allah. Misalnya kita sedang bekerja, mencari rezeki untuk bekal hidup kita. Manakala kita kemudian niati kita mencari rezeki karena Allah, supaya kita dapat hidup dengan cukup, supaya dapat berbakti pada Allah, supaya dapat menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, dapat mengeluarkan zakat, dapat melaksanakan ibadah korban, dapat berhaji dan lain-lainnya.
Maka ketika kita bekerja untuk dunia yang kemudian kita niati juga untuk ibadah, itu hakikatnya adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika kita kemudian bermuamalah duniawiyah, bekerja untuk dunia dan itu hanya untuk dunia. Inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengingatkan wa gharrakumul hayatud dunya. Orang yang demikian itu adalah ditipu dengan kehidupan dunia. Padahal hakikatnya kehidupan dunia ini adalah seluruh aktivitas umat manusia yang beriman kepada Allah harus diniati dalam rangka berbakti kepada Allah. Mencari rezeki harus kita niati dalam rangka berbakti kepada Allah, supaya kita terhindar dari makan barang yang haram. Kita niati untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya kita terhindar dari makan barang yang haram. Itu adalah merupakan pengabdian kita. Tetapi jangan kemudian setelah menjadi orang yang sukses melupakan kewajiban agama. Awalnya memiliki niat yang baik untuk berbakti kepada Allah, tetapi dalam perjalanannya setelah ia sukses kemudian ia lupa berzakat, lupa berinfak, maka ini adalah satu kesalahan. Maka oleh sebab itulah mari kita ini menguatkan, mengokohkan iman kita. Kita kuatkan iman kita bahwa kelak seluruh perbuatan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di akhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawaban terhadap seluruh aktivitas kehidupan kita. Mungkin dengan kita mengingat bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, itulah kita dapat meningkatkan kualitas keimanan dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya senantiasa berzikir kepada Allah, bahwa setiap langkah kita ini dicatat oleh malaikat dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian yang terjadi adalah kita ini hanya melaksanakan kebaikan-kebaikan dan kemudian meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah SWT. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang paling penting dalam kehidupan kita ini hendaknya kita senantiasa ingat zikrullah, ingat pada Allah SWT. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala insyaallah kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita akan terkontrol. Sudah barang tentu ini harus dibarengi dengan mengetahui hukum-hukum Allah. Di saat kita ingat kepada Allah, kemudian misalnya dalam bekerja, oh kalau bekerja melakukan kecurangan ini dilarang oleh Allah. Kalau berjualan misalnya, berdagang, kemudian mengurangi timbangan, ini dilarang oleh Allah. Wailul mutaffifin. Di saat menjadi pejabat, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ada peluang untuk mengambil hak-hak yang tidak dibenarkan oleh agama dan ingat maka dan ditinggalkan. Meskipun terkadang dengan meninggalkan itu akan dicibir oleh teman-temannya, dianggap sok suci dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang beriman dan bertakwa Allah Subhanahu wa taala, cibiran itu tidak akan ada artinya. Maka di sini sebenarnya lah yang patut kita tingkatkan ini adalah zikrullah, ingat pada Allah. Iman kita kokohkan, setiap saat kita ingat Allah. Yang kemudian dengan kita ingat pada Allah serta kita mengetahui hukum-hukum Allah, insya Allah kita ini akan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an itu, bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Jadi tidak kemudian asal-asalan. Allah memerintahkan kepada kita, kalau mau bertakwa, bertakwalah yang sesungguhnya. Nah, barang tentu ini bukan pekerjaan yang ringan, membutuhkan proses yang panjang. Ketika kita ini ingin memiliki atau ingin menjadi orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza
wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ya'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin yang perlu juga kita ingat-ingat, yang harus ada dalam pikiran kita setiap saat, bahwa seluruh perilaku kita ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ini begitu penting. Karena memang Allah di dalam Al-Quran menyatakan demikian. Jadi, kalau kita baca di dalam surah-surah yang pendek saja misalnya, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Atau misalnya dalam surat yang lain, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa sekecil apapun perbuatan kita yang pernah kita lakukan, manakala itu kebaikan yang memang tulus semata-mata karena Allah, itu akan dapat kita saksikan besok pada hari kiamat. Kemudian sekecil apapun perbuatan dosa itu, manakala perbuatan dosa itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka besok kelak kita akan melihat apa yang pernah kita lakukan itu, dan itu sangat mudah bagi Allah. Barangkali memang di zaman Nabi hal ini sulit untuk dinalar, tetapi barangkali di zaman sekarang ini kita melihat misalnya orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah puluhan tahun yang lalu, filmnya masih dapat kita saksikan. Bung Karno yang pernah hidup menjadi Presiden Republik Indonesia ini, ketika ceramah, ketika berpidato saat itu, videonya, filmnya masih dapat kita saksikan. Itu adalah ilmu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih canggih dari itu. Jadi kalau mungkin untuk menyimpan film atau video kita selama hidup, itu mungkin membutuhkan beberapa GB, mungkin ribuan. Tapi bagi Allah SWT itu adalah sangat mudah. Dan kita bisa menyaksikan saat ini bahwa dengan flash disk atau mungkin dengan hard disk yang 1000 GB itu dapat menyimpan atau mungkin menyimpan video. Kalau lembaran kertas itu puluhan ribu, bahkan jutaan lembaran kertas bisa disimpan. Video pun dapat disimpan. Itu adalah ilmu manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat mudah untuk menyimpan itu. Maka kelak setelah kita mati, kita ini akan dimintai pertanggungjawabkan, dan kita dapat melihat seluruh apa yang pernah kita lakukan. Maka di situ kemudian famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun, sebesar dzarrah, yarahu, ia akan dapat melihatnya. Berarti video kita ini nanti akan diputar pada hari kiamat kelak.
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga ketika orang itu melakukan kesalahan sedikit pun, sekecil apapun yang ketika itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan dapat kita lihat pada hari kiamat nanti. Inilah seharusnya yang selalu kita ingat. Kita selalu teringat dengan hal yang demikian ini. Agar apa? Di dalam menjalani kehidupan kita ini, kita senantiasa berada di jalan yang benar, di rel yang benar, dan senantiasa berusaha menghindari hal-hal yang dilarang Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi pertolongan, kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, dan juga diberi kemudahan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada gilirannya kelak pada hari kiamat nanti kita tergolong orang yang mendapatkan karunia dari Allah, dimasukkan dalam surganya. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita ini kita tergolong kematian kini adalah kematian husnul khotimah. Allahumma amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yazidu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan watinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.